Waktu aku punya ayah, rumahnya dibakar. Ayah pun waktu itu saya bilang yang benar-benar, ayah saya bukan sakit di dalam perut. Ayah Sandi kena bakaran, bakaran di dalam. Lihat, saya habis itu saya pulang sekolah kan, pulang sekolah ayah, saya ngaji dulu ya. Dia bilang ayah saya, hati-hati ya, dia dikasih uang 1.000, ayah saya tidur. Saya pulang, mak ayah mana mak? Ayah Muna udah ke rumah sakit, bilang mama saya. Terus saya nangis. Habis itu besok, hari ini kan udah dirawatin, besok udah meninggal. Sekolah saya dibakar, 2 kantor terbakar. SCT bilang ijazah saya ikut terbakar situ. Sejak itu sekolah lagi. Ya. Salah satu hal yang sangat memprihatinkan adalah pertama adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membumi hanguskan sekolah-sekolah itu. Di dalam konflik yang terjadi pada saat ini, di mana orang-orang yang tak bertanggung jawab itu adalah shock terapinya pada sekolah. Sekarang nggak tahu mau bilang gimana Kak, karena kami harus ini pakai tikar untuk belajar di sini di tempat alam terbuka kan. Yang dulunya kami belajar di ruangan dan bisa bercanda sama kawan-kawan, tapi sekarang tidak, kami semuanya hanya bisa bersedih Kak, hanya berdoa sama Tuhan semoga ya janganlah ada hal-hal kayak ini lagi. Dulu-dulunya sebelum konflik di Aceh ini, kami setiap Senin mengadakan upacara bendera. Tetapi setelah adanya konflik ini, kami didatangi, kami tidak berani mengadakan upacara. Sehingga tiang-tiang bendera pun nggak berani letakkan di situ dulu, takut karena mau diganti dengan bendera yang lain. Dengan ija putih la putih gesampo darah, dengan ija merah ya Allah gesampo kaki, rupa ge putih la putih sang bah. Senang lambat yang hanyi dalam. Dampak negatifnya terhadap perkembangan emosi anak itu banyak. Bukan hanya emosi, perkembangan kognitif juga, kemampuan berpikir mungkin juga akan terpengaruh karena mereka jelas tidak punya kesempatan untuk bersekolah. Kemungkinan sebagian besar orang itu akan tertinggal. Jadi pendidikan itu menjadi sangat rendah. Wawasannya juga sempit. Anak-anak pun banyak yang libur, takut, ya, trauma. Kadang-kadang sedang mengajar sudah bunyi bom. Kadang-kadang sedang mengajar sudah bunyi ledakan. Pistol kan, tembakan. Sehingga suasana belajar anak ini bisa terganggu.
Kakak tu dah, adik tu dah. Rumah bro ni. Nak sampai yang beli kuliah. Dan ayah nak dia. Mana ayah tu. Dan kelompok. Lembut bantu je kuliah. Kamu lon nak napeng, nak kan melingai mak lon sambung kolah. Nyoh nampak cok pen. Kamu mempegang bapak yang bernebi ke kamu sembangan. Kamu nampak cok. Faman kana minkum maridan ma'tada alaikum wattaqullaha fafidiyatun min siyamin awsat. Kejadian ayah leng dicok dia maghrib. Ayah bang kecepur 3 bang bengah truk udah ngampung gejak lewat kedainya. Ayah kecepur nak udah melinggai. Ayah gejak gepegah pak maklun. Gepegah nyan kaminggai. Ayah halun kaminggai. Ayah bang kecepur le maklun bang kaminggai. Pingsan maklun. Ada dong. Mới kuliah balik dah berboy aku. Ayah lon ditimba. Ayah lon di me simpang layang nuhat ogotan mempat kubu. Kamu aning musibah. Belum pegang bawahnya pernah rencana membantu kamu. Bersebab dia apa ayah kamu. Anak masalah apa? Kamu boleh tupu masalah yang berbaca je apa ayah kamu tak percaya. Ipegai no japu buat. Tok kedai apa? Digileng no motor. Pengalaman yang menakutkan, mengerikan, atau menyedihkan buat anak-anak itu tidak hanya berlangsung sekali, ya kan? Kemungkinan berkali-kali. Selanjutnya kemudian timbul stereotip tertentu, prasangka. Misalnya kalau melihat orang yang berseragam begini, kemudian dia udah pokoknya jelek. Dengar nama Aceh itu sudah menyedihkan untuk dia. Ya, sehingga mungkin reaksinya bisa macam-macam, bisa menghindar, melamun. Biasanya anak-anak mengatasi emosinya itu dengan cara demikian, ya, menghindar. Dalam suatu daerah kita nggak bisa bilang ini perbuatan si A dan ini perbuatan si B, karena dua-dua punya metode yang sama. Nah, kenapa punya? Karena dia melihat gimana dia disiksa, gimana dia dilakukan. Dia akan melakukan kepada orang lain ataupun kepada anak lain nantinya. Itu biasanya yang sering terjadi. Jadi kalau seperti itu kejadiannya, biasanya tidak cuma hanya bisa diterapi dengan konseling dari psikolog, tapi juga harus masuk di situ sisi medisnya, psikologinya, psikososialnya juga. Penemuan terbaru sekarang dari Amerika pernah dilaporkan bahwa pusat limbik itu akan terganggu pada anak-anak yang ada riwayat trauma waktu dia kecil, baik itu kekerasan dalam kehidupannya ataupun dalam daerah yang konflik. Kalau kerusakan itu terjadi pada daerah limbik, di mana limbik di otak besar itu akan mengecil atau atrofi, karena di situ adalah pusat bawah sadar, pusat emosi di situ. Nah, orang-orang yang mengalami dampak ini kemungkinan besar kalau kita lihat di teori adalah mereka akan mengalami emosi yang tidak beraturan, kemudian akan mengalami
hilangnya rasa simpati dan akan terjadi agresor atau agresif. Wahai kau burung dalam sangkar, sungguh nasibmu malang benar. Dari kekejaman dunia yang tak tahu menimbang rasa. Mungkinkah ini suatu ujian, tetapi hendaklah kau bersabar. Jujurlah kepada Tuhan, wahai kau burung dalam sangkar. Tak seorang pun ambil tahu, sungguh nasibmu malang benar. Di dalam ini kerengkeng ini. Kesehatan kita melihat banyak sekali sekarang anak yang kurang gizi di daerah di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin untuk tahun 2002 ini kita ada data di pelayanan SMF anak itu kira-kira sekarang kita melihat untuk trennya ada 42% itu di mana anak yang dirawat itu adalah gizi kurang dan gizi buruk. Buat dah pegah ke jak kolam ke bawah nampak je. Bimbing kamu dalam pendidikan, jak kolam, jak ber. Pada cocok ayah lelem berumur 2 tahun. Lihat dia nak hana lihat ayah cocok dia bu. Demi kena badaya. Rona ayah lelem senang. Pada hana lihat ayah susah. Lelem kula baensen. Gelasa baru. Lewat dia juga berguna. Saya sendiri sebagai pimpinan selalu mendekati mereka, menempatkan diri pada posisi ayah mereka. Jadi dengan kita memberi kesadaran, menanamkan kesadaran bagi mereka agar mereka dapat menerima kenyataan ini sebagai keputusan dari Allah, dan sikap mereka yang baik ini akan menguntungkan almarhum bapaknya yang sudah kembali kepada Allah. Pendekatan seperti itu ternyata sangat menyentuh mereka. Memang pada pertamanya mereka dengar karena ayahnya dibunuh dengan cara yang kejam waktu itu. Semua orang mengetahui, mengerti. Bahkan sebagian dari mereka ada yang menyaksikan sendiri waktu mereka masih kecil demikian kejam. Tapi lama-kelamaan pendekatan religius, pendekatan agama dan psikologis, alhamdulillah.
pendidikan yang baik adalah kalau kita lihat base dari dasar dari budaya Aceh itulah agama, maka kembali kepada soal agama. Artinya sentuhan-sentuhan agama itu harus diberikan lagi, tetapi bukan sentuhan-sentuhan yang bersifat memacu spirit jihad dalam bentuk fisik, tetapi spirit jihad dalam bentuk perubahan hati nurani. Mungkin itu yang sangat penting. Jadi artinya kalau dalam bahasa lain mungkin boleh kita katakan sisi-sisi humanis dari keagamaan itu harus ditonjolkan. Nah, ini mungkin yang bisa mengontrol budaya yang baru muncul ini, yaitu budaya militer ini.